Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. First Immortal of the Sword, Chapter 727. Pengadilan Azure Cloud. Sinar matahari masuk melalui pohon pinus dan bambu, menebarkan cahaya berbintik-bintik di tanah. Angin sepoi-sepoi bertiup kencang, membawa serta aroma rumput segar dan tanah. Ye Yunlan memperhatikan pemuda berbaju biru tergeletak di kursi rotan dalam diam untuk beberapa saat sebelum berkata, "Aku harus pergi sebentar." Su Yi tidak mengharapkan itu. "Apakah kamu akan kembali ke alam biru misterius?" Ye Yunlan menggelengkan kepalanya. Keluarga Ye hampir pasti mengirim lebih banyak ahli ke benua Azure daripada hanya mereka bertiga. Ada sesuatu yang harus saya selidiki dan konfirmasikan atau bantah. Apa itu? Aku khawatir karena sepertinya maniak pembunuh klan juga datang, kata Ye Yunlan. Maniak pembunuh klan. Ketika dia membahas maniak pembunuh itu, ekspresi Ye Yunlan menjadi sangat serius. Namun, Su Yi tampak tertarik. Apakah dia kuat? Dia tidak hanya kuat, dia terpelintir, kata Ye Yunlan dengan muram. Namanya Ye Xiao, dan dia orang gila yang membuktikan daonya melalui pembantaian. Dia terobsesi untuk membunuh musuh-musuhnya di medan perang, dan di alam biru misterius, dia membunuh ahli yang tak terhitung jumlahnya. Tangannya benar-benar berlumuran darah. Ye Xiao terlihat lembut, bahkan pemalu, dan dia sangat mudah disukai. Namun, jauh di lubuk hatinya, dia adalah seorang menyimpang yang mengejar Dao of Slaughter dan bersenang-senang dalam pertumpahan darah. Ye Xiao saat ini berada di tahap revolusi spiritual realm. Dia tidak memiliki banyak senioritas dalam keluarga Ye, tapi dia tetap menempati posisi yang sangat tinggi. Bahkan seseorang seperti penatua ketujuh Ye Changchun harus memperlakukannya dengan hormat. Di alam biru misterius, semua orang melihatnya sebagai maniak pembunuh paling berbahaya dari generasi muda keluarga Ye, tetapi di dalam keluarga Ye, dia sedang dilatih sebagai tokoh generasi muda. Mereka melihat bahwa dalam waktu minimal 10 tahun atau paling lama 100 tahun, Ye Xiao akan membuktikan daunnya melalui pembantaian dan menjadi seorang kaisar. Ketika aku pergi ke benua Azure, anggota klanku sudah mendiskusikan apakah akan mengirim ahli mereka atau tidak dengan Ye Xiao untuk bersaing demi keberuntungan di sini. Dan sekarang, saya curiga dia sudah ada di sini. Mengapa kamu mengatakan itu? Tanya Su Yi. Ye Xiao lahir dari keluarga cabang, kata Ye Yunlan. Orang tuanya meninggal ketika dia masih muda, dan paman dari pihak ayah, Ye Changchun, membesarkannya. Su Yi langsung mengerti. Aku membunuh Ye Changchun hari ini. Anda khawatir Ye Xiao akan membalas dendam, bukan? Ye Yunlan memiliki ekspresi rumit di wajahnya, dan dia mengangguk. Mengingat pemahamanku tentang Ye Xiao, dia pasti datang untuk membalas dendam. Oh, kata Su Yi, kamu tidak berpikir aku cocok untuknya. Ye Yunlan terdiam. Mungkin kamu pikir aku sedang waspada, tapi dengan kekuatan yang kamu tunjukkan hari ini, aku khawatir kamu tidak mungkin cocok untuk Ye Xiao. Su Yi tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Ketika dia membunuh Ye Changchun, yang dia lakukan hanyalah mengayunkan Abstrus Celestial. Dia sama sekali tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Ketika dia melihat bahwa Su Yi sama sekali tidak peduli, Ye Yunlan berkata, kira-kira 10 tahun yang lalu, ketika Ye Xiao pertama kali melangkah ke alam revolusi spiritual, dia memadatkan roda roh Grand Dao berkualitas tinggi yang menakutkan. Tampak seperti matahari hitam yang memantulkan segunung mayat, lautan darah, dan hutan tulang putih. Ini disebut, api penyucian pembantaian. Sejak itu, Ye Xiao tidak terkalahkan. Dia praktis tidak memiliki lawan di antara para pembudidaya revolusi spiritual benua biru misterius, baik monster tua yang sudah mapan dan menonjol maupun jenius modern puncak tidak cocok untuknya. Sekarang, dia sudah berada di puncak alam revolusi spiritual. Bahkan di keluarga Ye, hanya segelintir monster tua kita yang bisa menekannya. Kita semua bukan tandingannya. Ye Yunlan menghela nafas. Namun, Su Yi hanya mengelus dagunya dan berkata, jika pria Ye Xiao ini mengesankan seperti yang kamu katakan, aku sebenarnya ingin dia datang untuk membalas dendam. Bagaimana dengan ini? Jika Anda menemukan Ye Xiao, beritahu dia bahwa saya akan tinggal di Nine Tripod City dalam waktu dekat. Jika dia ingin membalas dendam, dia dipersilakan datang mencari saya. Deskripsi panjang Ye Yunlan sama sekali tidak mengintimidasi Su Yi. Lebih buruk lagi, dia menggelitik keinginan Su Yi untuk bertarung. Benar, apakah Ye Xiao pernah berkonflik dengan ibuku? Tanya Su Yi. Ye Yunlan mengangguk. Apakah Anda ingat kanon ilahi asal leluhur yang saya ceritakan? Orang-orang tua itu berusaha keras untuk menghentikan ibumu mewarisinya karena mereka berharap menyimpannya untuk Ye Xiao dan membuka jalannya ke alam kekaisaran. Namun, Ye Xiao pada akhirnya adalah anggota cabang. Menurut aturan kami, tidak peduli seberapa menantang bakatnya, anggota cabang tidak dapat mewarisi kanon ilahi asal leluhur kecuali setiap keturunan garis utama keluarga mati.
Baru saat itulah Suyi mengerti. Inti masalahnya adalah kanon ilahi asal leluhur. Perselisihan tentang siapa yang akan mewarisinya telah menyebabkan perpecahan internal yang parah di antara keluarga Kunwu Mountain Ye. Ibunya menjadi sasaran justru karena dia memenuhi syarat untuk mewarisinya. Bukankah itu berarti kamu juga dalam banyak bahaya? Suyi menatap Ye Yunlan. Ye Yunlan mengangguk. Apakah ini alam biru misterius? Mereka tidak akan berani mencoba apapun. Lagi pula, aturan keluarga Ye adalah pengetahuan umum, dan kami memiliki banyak kaisar yang tinggal. Mereka tidak akan hanya menonton saat anggota klan saya membunuh saya. Tapi ini adalah benua Azure, kata Suyi. Tidak peduli seberapa kuat kaisar keluarga Ye, mereka tidak mungkin melewati penghalang spasial untuk tiba di sini. Itu berarti bahwa jika klan Anda ingin Ye Xiao mewarisi kanon ilahi asal leluhur, mereka tidak akan hanya melakukan segala daya mereka untuk membunuhku, mereka akan mencoba dan menghilangkan Anda juga. Dengan begitu, dia akan dapat mewarisinya secara terbuka dan tanpa hambatan. Ye Yunlan langsung terdiam. Dia juga khawatir tentang itu. Lupakan, saya mendesak Anda untuk tidak mencari keluarga Ye lagi, kata Suyi. Aku membunuh Ye Changchun, dan Ye Xiao pasti sangat membenciku. Tidak mungkin dia akan menahan diri untuk tidak membunuhmu untuk melampiaskan amarahnya. Mengingat situasinya, Anda harus mengambil tindakan pencegahan. Ye Yunlan telah datang ke benua Azure meskipun tahu betul betapa berbahayanya itu. Demi adik perempuannya yaitu, Ibu Suyi dia tetap memilih untuk mengambil risiko. Bahkan setelah mengetahui kematian Ye Yufei, Ye Yunlan tidak menyerah. Dia berencana untuk membawa keponakannya kembali ke tanah keluarga untuk mewarisi kanon ilahi asal leluhur menggantikan Ye Yufei. Berdasarkan itu saja, Suyi tidak mungkin hanya mundur dan menyaksikan bencana menimpa Ye Yunlan. Ye Yunlan tampak tercengang, dan ketika dia berbicara, dia terdengar bersyukur. Kamu tidak perlu khawatir tentang aku. Aku mungkin bukan tandingan Ye Xiao, tapi aku yakin bisa melarikan diri darinya tanpa cedera. Dia berhenti, lalu menambahkan, selain itu, saya berani mengatakan dengan pasti bahwa dia tidak akan mengambil tindakan gegabah sebelum Radiant Epoch. Dia mungkin seorang maniak pembunuh, tapi dia sama sekali tidak impulsif. Apakah kamu benar-benar ingin pergi? Tanya Suyi. Ye Yunlan mengangguk. Aku harus melihat berapa banyak ahli yang dibawa Ye Xiao bersamanya. Suyi tidak berusaha lagi untuk membujuk pamannya. Dia hanya mengangguk. Tak lama, Ye Yunlan bergegas pergi. Rekan Taoisu, apakah itu benar-benar pamanmu tadi? Kaisar Xia dan Wang Jiu telah menunggu di samping selama pertukaran ini, dan mereka tidak bisa lagi menahan rasa ingin tahu mereka. Itu benar, Suyi mengangguk, lalu merangkum situasi dengan keluarga kuno Mountain Ye. Akhirnya, dia berkata, yakinlah. Permusuhan ini tidak akan melibatkan keluarga kekaisaran. Kaisar Xia tertawa. Aku, Xia Yunjing, tidak takut akan masalah. Suyi tidak berlama-lama membahas masalah itu. Sebaliknya, dia berkata langsung, saya akan dapat menyelesaikan perbaikan formasi penghalang penekan 9 tripod dalam 3 hari. Kemudian, itu akan cukup untuk mengancam kehidupan bahkan para pembudidaya alam revolusi spiritual. Jika musuh berani memasuki kota, mereka akan secara efektif mencari kematian mereka sendiri. Hati Kaisar Xia bergetar. Kemudian, dia menarik napas dalam-dalam, bangkit, dan membungkuk. Terima kasih banyak, rekan Taois. Bahkan jika kami mengambil risiko pemusnahan, keluarga kekaisaran dari Great Xia akan hidup dan mati bersamamu. Kita akan maju dan mundur bersama. Bagaimana mungkin Suyi peduli dengan hal seperti itu? Dia melambaikan rasa terima kasih Kaisar dan berkata, cukup tentang itu. Hanya dalam 7 hari, zaman Radiant akan menimpa kita. Anda sebaiknya mulai mempersiapkan. Aku mungkin bisa melindungimu untuk sementara waktu, tapi aku tidak bisa melindungimu selamanya. Saya yakin Anda juga mengerti itu. Pada akhirnya, yang paling penting adalah kekuatanmu sendiri. Kaisar Xia mengangguk, dan tak lama kemudian, dia dan Wang Jiu berpamitan dan pergi. Ye Xiao, orang seperti dia memang langka, Suyi tetap berbaring di kursi anyamannya, bergumam pada dirinya sendiri. Hari itu juga, kabar tentang pertempuran di Danau Golden Scale menyebar, menimbulkan kegemparan nasional. Kekuatan Suyi sekali lagi membuatnya menjadi pusat perhatian. Sebagai perbandingan, reputasi Shen Suyun mengalami pukulan besar. Duelnya dengan Suyi belum terjadi, tetapi semua orang sangat menyadari bahwa Shen Suyun telah tertinggal dalam pertarungan mereka yang tak terkalahkan. Pada saat yang sama, faksi yang dikenal sebagai keluarga Kunwu Mountain Ye menarik perhatian luas. Radiant Epoch dijadwalkan tiba hanya dalam 7 hari. Ketika faksi tak dikenal seperti keluarga Ye muncul di titik ini, setiap faksi di benua merasakan ancaman. Saya dapat mengatakan dengan pasti bahwa ketika zaman Radiant tiba, faksi dunia lain yang tidak dikenal yang mirip dengan keluarga Ye akan datang berbondong-bondong untuk bersaing demi keberuntungan. Pada akhirnya, keseimbangan kekuatan dunia akan mengalami perombakan total. Masih harus dilihat siapa yang akan muncul sebagai pemenang terakhir. Siapa akan mencapai dominasi atas dunia setelah semua pasang surut ini.
Arus gelap mengalir ke seluruh benua. Berbagai faksi dunia menjadi tidak aktif. Mereka semua sedang menunggu waktu mereka dan mengumpulkan kekuatan mereka sebagai persiapan untuk dimulainya zaman Radiant. Jauh di dalam hutan belantara pegunungan tak berpenghuni. Malam itu tenang seperti air, tanpa bintang maupun bulan. Ye Xiao duduk di samping api unggun, memegang ledakan, yang dibacanya dengan cahaya api. Wajahnya yang tampan tampak lembut dan tenteram. Rambutnya yang panjang dan gelap tebal, dan menjuntai ke pinggangnya. Dia mengenakan jubah sederhana, tidak diwarnai, berlengan lebar, dan dia memiliki pesona yang menyenangkan dan santai. Seperti seorang sarjana yang lama tenggelam dalam studinya. Tidak jauh dari sana, para ahli dari keluarga Ye berdiri atau berjongkok, berbicara di antara mereka sendiri. Namun, mereka berbicara pelan, seolah takut mereka akan mengganggu Ye Xiao. Suara mendesing. Tiba-tiba, seekor Silver Finch terbang melintasi langit malam. Ketika ia mendarat di samping api unggun, ia berubah menjadi seorang wanita muda dengan mantel bulu berwarna perak. Dia tampak sangat panik, tetapi ketika dia melihat Ye Xiao sedang membaca, dia ragu-ragu, lalu memaksakan kata-katanya kembali. Waktu berlalu. Akhirnya, Ye Xiao menutup bukunya, menggeliat, dan tersenyum pada wanita bermantel bulu itu. Apakah kelompok tetua ketujuh mengalami masalah? Wanita muda dengan mantel bulu menundukkan kepalanya, tidak berani menatap mata Ye Xiao. Tetua ketujuh dan teman-temannya sudah mati. Senyum Ye Xiao memudar. Dia mengeluarkan sebotol anggur dan diam-diam minum, lalu bergumam, dia mati dengan tujuan besarnya masih belum terpenuhi. Perasaan yang benar-benar tidak menyenangkan. Itu hanya beberapa kalimat yang ringan dan lapang, tetapi suasananya langsung tertahan dan menindas. Kerumunan bergidik dan gemetar, ekspresi mereka berubah secara dramatis. First Immortal of the Sword, Chapter 728. Api unggun berderak, cahayanya yang berkedip-kedip menyinari wajah tampan Ye Xiao. Seolah-olah udara di sekitarnya telah mengeras. Suasana yang mencekik dan menindas membuat para ahli keluarga Ye merasa tercekik. Setelah beberapa saat, Ye Xiao tiba-tiba tertawa dan menggelengkan kepalanya. Santai, kematian adalah hal yang biasa. Sehebat kita para kultivator, siapa di antara kita yang berani menyatakan bahwa kita akan hidup selamanya? Saya marah, tapi tidak sampai kehilangan kendali. Saat dia berbicara, seolah langit dan bumi merasakan perubahan suasana hatinya, suasana tegang diam-diam menghilang. Semua orang dalam hati menghela napas lega. Apakah orang Suyi yang membunuh mereka? Tanya Ye Xiao. Suaranya tenang, dan ekspresinya lembut. Wanita bermantel bulu itu mengangguk. Itu benar. Dia kemudian menjelaskan semua yang dia pelajari. Begitu dia mendengar cerita lengkapnya, Ye Xiao mengangkat kendinya, menyesapnya, dan mencubit jarinya. Dia putra Ye Yufei dan keponakan Ye Yunlan. Karena senioritas, itu menjadikannya sepupu saya. Kerumunan saling memandang. Mereka tidak tahu apa maksud Ye Xiao. Dapat dimengerti bahwa Suyi akan membunuh tetua ketujuh dan rekan-rekannya, Ye Xiao merenung dengan keras. Lagi pula, mereka pergi ke Nine Tripod City untuk menyingkirkan Suyi. Tetua ketujuh dan teman-temannya tidak memiliki siapapun untuk disalahkan kecuali kemampuan mereka yang tidak memadai. Semua orang terdiam. Apa yang dikatakan Ye Xiao, tentu saja, benar, tetapi mereka tetap menganggap sikapnya mengerikan. Ye Xiao menyesap anggur dan bergumam, aku akan membalas dendam ini secara alami, tapi tidak sekarang. Dia kemudian menatap wanita dengan mantel bulu. Ceritakan tentang Ye Yunlan. Wanita itu menarik napas dalam-dalam dan berkata, Ye Yunlan tiba di benua Azure lebih awal untuk pergi bersama Ye Yufei, tapi sejak saat itu kami mengetahui bahwa dia sudah mati. Kemungkinan besar Ye Yunlan berencana untuk pergi bersama Suyi dan berjuang untuk memberinya kesempatan untuk mewarisi kanon ilahi asal leluhur sebagai pengganti ibunya. Ye Xiao menghela nafas. Dia benar-benar keras kepala dan keras kepala. Sebagian besar ahli dari cabang utama keluarga Ye sudah mati, dan dari mereka yang tersisa, hanya Ye Yunlan yang mampu. Yang lainnya sudah tua, lumpuh, atau lemah, tidak ada yang berarti banyak. Terlepas dari keadaannya, dia masih mengingini kanon ilahi asal leluhur. Dia agak melebih-lebihkan dirinya sendiri. Siapa yang akan mengatakan sebaliknya? Wanita bermantel bulu itu tertawa dingin. Jika bukan karena pertimbangan kami untuk sentimen dan aturan klan, bagaimana mungkin Ye Yunlan hidup selama ini? Dahulu kala, malapetaka Grendao yang mirip dengan larangan kegelapan kuno menimpa alam biru misterius. Hegemonnya, keluarga Kunwu Mountain Ye, mengalami pukulan telak sebagai akibatnya. Anggota cabang utama keluarga tidak ragu untuk melangkah keluar untuk melawan krisis ini dan berjuang untuk kelangsungan hidup klan. Tetapi pada akhirnya, meskipun mereka menyelamatkan keluarga dari kehancuran, cabang utama menderita banyak korban. Di tahun-tahun berikutnya, kekuatan garis keturunan utama keluarga semakin turun. Meskipun keluarga Ye telah memulihkan sebagian vitalitasnya, cabang utamanya masih berkurang. Sebaliknya, cabang sampingan keluarga semakin kuat setiap harinya.
Jika tidak ada kaisar kuno dari garis keturunan utama yang mempertahankan benteng, garis keturunan utama sudah lama dilucuti dari posisi dan otoritasnya. Namun, dikatakan kaisar garis keturunan utama kuno telah menderita efek korosif dari malapetaka Grendao, dan dia tidak punya banyak waktu lagi. Ye Xiao menggosok kendi anggurnya dan tertawa. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Kita tidak bisa melupakan upaya garis keturunan utama, sebagian besar berkat mereka keluarga Ye selamat dari malapetaka Grendao itu. Bahkan jika Ye Yunlan menolak untuk melihat akal sehatnya, dia masih menjadi anggota dari garis keturunan utama. Kita tidak bisa bertindak terlalu jauh. Dia berhenti sejenak, lalu menambahkan, tapi, jika kecelakaan terjadi di sini di benua Azure, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Mata klan Ye lainnya berkilat. Makna Ye Xiao sangat jelas. Tuan muda, Ye Yunlan bukanlah ancaman, tapi apa yang harus kita lakukan terhadap Sui? Tanya wanita bermantel bulu itu. Ye Xiao menghabiskan kendi anggurnya, lalu bergumam, bagi keluarga Ye, tidak ada yang lebih tabu daripada membunuh anggota klannya sendiri, tapi untungnya, Sui bukan anggota klan kami. Selain itu, dia membunuh tetua ketujuh dan teman-temannya, jadi dia tentu saja harus mati. Saat dia mengucapkan kata, mati, matanya terlihat cerah, dan cahaya haus darah melonjak di kedalaman tatapannya. Sesaat kemudian, dia menggelengkan kepalanya. Tapi untuk saat ini, sebaiknya kita menunggu. Benua Azure akan segera menyambut zaman radiannya. Kami benar-benar tidak dapat melewatkan keberuntungan ini. Wanita bermantel bulu itu mengangguk. Paman kami yang hebat itu membuktikan daunnya dan menjadi seorang kaisar karena dia memperoleh sebagian besar kekuatan sumber Grendao selama periode alam biru misterius dari zaman Radiant. Dengan melakukan itu, dia membentuk fondasi yang kokoh dan sempurna untuk menjadi seorang kaisar. Tuan muda, dengan dasar dan bakatmu, kamu secara alami dapat melakukan hal yang sama. Ye Xiao menggelengkan kepalanya. Metode seperti itu hanya cocok untuk paman hebat, itu tidak cocok untukku. Wanita bermantel bulu itu tertegun sebentar, tapi kemudian, dia menekan bibirnya menjadi senyuman. Itu benar, Tuan muda, fondasi Anda di alam revolusi spiritual jauh melampaui paman buyut kami. Anda secara alami tidak dapat mengikuti jejaknya untuk menjadi seorang kaisar. Menurut saya, hanya merebut sebagian dari kekuatan sumber Grendao benua Azure tidak akan cukup, kami harus memastikan bahwa Anda dapat mewarisi kekuatan leluhur asal Divine Canon. Mungkin itu akan memberimu apa yang kamu butuhkan untuk menjadi seorang kaisar. Ye Xiao tersenyum acuh tak acuh. Saat berkultivasi dan mencari Dao, mengandalkan keberuntungan secara membabi buta menempatkan Anda pada posisi yang kurang menguntungkan. Tentu saja, jika saya sudah kuat, nasib baik bisa membuat saya semakin kuat. Saat dia mengatakan ini, dia mengeluarkan bukunya dan mulai membaca. Ketika wanita itu melihat ini, dia langsung terdiam. Dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Semua orang di keluarga Ye tahu bahwa ketika Ye Xiao sedang membaca, dia tidak mentolerir interupsi. Anggota keluarga yang lebih tua mengatakan bahwa, bahkan jika langit runtuh, mereka tidak dapat membiarkan apapun mempengaruhi waktu membaca Ye Xiao. 2 hari kemudian, Sui selesai memperbaiki formasi penghalang penekan 9 tripod. Meskipun tidak sekuat pada puncaknya, itu cukup untuk mengancam para pembudidaya alam revolusi spiritual. Ini membuat Kaisar Xia merasa jauh lebih yakin. Malam itu juga, saat Su Yi dan Wen Xinzhao menyeruput teh dan anggur di Azure Cloud Court, lelaki tua buta itu kembali. Apakah kamu terluka? Saat dia melihat lelaki tua buta itu, Su Yi mengerutkan alisnya. Dia sangat merasakan bahwa ki orang tua buta itu tidak teratur. Pria tua buta itu buru-buru menggelengkan kepalanya. Terima kasih banyak atas perhatian Anda, tetapi ini adalah luka kecil. Tidak masalah sama sekali. Su Yi tiba-tiba berdiri, menatap lelaki tua buta itu dari atas ke bawah, lalu menatap bekas luka di sisi lehernya. Apakah seorang ahli dari istana Meng Po melakukan itu padamu? Orang tua buta itu tampak malu, dan dia bergumam dengan malu-malu, aku memang menghadapi lawan yang agak merepotkan, dan kehati-hatian sesaat menyebabkan ini. Jika ini luka daging biasa, sudah lama sembuh, tapi ini bukan luka biasa, kata Su Yi. Diam, orang tua buta itu tercengang, tetapi sebelum dia bisa bereaksi, Su Yi mengulurkan tangannya, membentuk segel, dan menekan lehernya. Bekas luka di leher lelaki tua buta itu tiba-tiba memanas, lalu terbelah, memperlihatkan daging yang berdenyut di bawahnya. Sensasi terbakar dan menyiksa mengikuti, dan lelaki tua buta itu menjadi kaku. Tapi dia tetap mengingat perintah Su Yi, dan dia tidak berani bergerak. Saat itulah Su Yi melepaskan kekuatan aneh dari ujung jarinya, perlahan menarik benang abu-abu yang hampir transparan dari daging yang berdenyut. Panjangnya sekitar 1 kaki, kristal dan transparan, dengan kehadiran yang sangat samar dan aneh. Orang tua buta itu berteriak ketakutan, apa itu? Harta karun rahasia, warisan istana Meng Po, benang pengikat jiwa. Ini sangat berbahaya, itu bisa diam-diam membungkus jiwa target tanpa mereka sadari sama sekali, kata Su Yi dengan santai. Dengan waktu yang cukup,
hanya pemikiran dari perapal mantra akan mengubah jiwamu menjadi boneka di tali. Anda akan berada di bawah kendali penuh mereka. Pria buta tua itu langsung berkeringat dingin. Dia menatap benang abu-abu di tangan Su Yi dan menggertakkan giginya. Pantas saja dia tidak mengejarku saat aku mencoba melarikan diri. Jadi, dia sudah melakukan sesuatu pada tubuhku. Tunggu di sini, kata Su Yi. Saat dia berbicara, dia kabur menjadi seberkas cahaya yang mengalir dan diam-diam menghilang dari Azure Cloud Court. Sementara itu, di sebuah restoran di samping Golden Scale Lake. Jadi, itu Azure Cloud Court, tempat tinggal Su Yi, kata seorang wanita muda yang cantik dengan rok kasa hitam. Rambut hitamnya jatuh seperti air terjun, dan alisnya melengkung dengan indah. Dia memiliki fitur yang indah, terutama matanya, yang sejernih dan setenang mata air kembar. Setiap gerakan penuh pesona alam. Namun terlepas dari itu, tatapannya tenang dan halus, dan dia tampak suci. Memang, seorang pria muda berjubah berornamen duduk di hadapannya, menatap tajam ke arahnya. Dia tampak sangat tergila-gila. Terima kasih banyak. Kamu bisa pergi sekarang, katanya dengan senyum tipis. Pria muda berhias itu mengangguk patuh, lalu bangkit dan pergi. Setelah dia meninggalkan restoran, dia tiba-tiba tampak terkejut. Dia memeriksa sekelilingnya, lalu bergumam bingung, bagaimana aku bisa sampai di sini? Semua ingatan tentang wanita muda berbaju kasa hitam itu telah hilang tanpa jejak. Sementara itu, di dalam restoran, wanita muda itu merenung, mengapa pewaris garis keturunan pembawa sarkofagus lentera hantu muncul di samping Su Yi. Jangan bilang asalnya entah bagaimana terhubung ke dunia bawah. Tiba-tiba, dia sepertinya merasakan sesuatu, dan raut wajahnya yang indah berubah. Orang itu benar-benar menemukan harta rahasiaku, benang pengikat jiwa. Dia bangkit, berubah menjadi hujan cahaya, dan menghilang. Restorannya sangat besar, tetapi baik pengunjung maupun pelayan tidak menyadari bahwa mereka tiba-tiba kehilangan pelanggan. Sebaliknya, dari awal hingga akhir, tidak ada dari mereka yang tahu bahwa seorang wanita muda yang sangat cantik telah muncul di tengah-tengah mereka. Setelah meninggalkan restoran, wanita muda itu menembak keluar kota. Dia melewati gerbang kota dan tiba di hutan belantara pegunungan yang jauh. Saat itulah pandangannya yang dalam dan tenang beralih ke Nine Tripod City. Orang tua buta itu tidak baik, dan kamu juga tidak baik, Su Yi. Tunggu saja, saya akan kembali untuk menyelesaikan skor. Dengan satu keluhan terakhir, dia berbalik dan hendak pergi. Tapi saat itulah sosok anggunnya tiba-tiba menegang. Dia tidak yakin kapan dia sampai di sana, tetapi sesosok tubuh tinggi berdiri tidak jauh dari sana. Dia berpakaian biru, luar biasa dan terpisah, seperti makhluk abadi yang dibuang berkeliaran di dunia manusia. Ini tidak lain adalah Su Yi. First Immortal of the Sword, Chapter 729. Wanita muda berbaju hitam itu langsung santai, lalu tertawa, tanpa formasi penghalang penekan 9 tripod, kamu tidak bisa menahanku di sini. Dia sangat cantik, dengan gigi mutiara dan wajah yang cerah dan bersih. Dia memiliki senyum menawan, dan bahkan suaranya manis dan menarik. Jangankan orang biasa, bahkan para kultivator yang mengutamakan tempering hati mereka akan menemukan kecantikannya sulit ditolak. Su Yi juga tertawa. Jika tidak ada dendam di antara kita, tentu saja aku tidak akan menghentikanmu untuk pergi. Jika ada dendam, kamu tidak akan bisa melarikan diri, bahkan jika kamu menumbuhkan sayap. Wanita muda itu mengedipkan matanya yang tenang dan indah, lalu terbata-bata. Jadi, katakan padaku, Tuan Muda Su, apakah ada dendam di antara kita? Apakah kamu yang menyakiti orang tua buta itu? Tanya Su Yi. Maksudmu pembawa sarkofagus lentera hantu itu? Ya, akulah yang menyakitinya, akunya dengan bebas. Oh, kata Su Yi. Dia membalikkan tangannya, memperlihatkan benang abu-abu kristal. Dan apakah benang penambatan jiwa ini milikmu? Dia mengangguk. Dia, jari-jari Su Yi menutup sekitar benang, langsung membuatnya menjadi abu. Alis wanita muda itu menyatu, tetapi sesaat kemudian, dia tersenyum. Jadi, Tuan Muda Su, apakah Anda berencana membalas dendam atas nama teman Anda? Hidup manusia dijalani satu nafas pada satu waktu, kata Su Yi. Ketika Anda merasa terpendam, Anda secara alami harus melampiaskannya. Jika Anda dengan patuh menebus kesalahan, saya tidak akan menuntut sesuatu yang berlebihan. Perbaikan seperti apa yang kamu cari? Wanita muda itu bertanya dengan penuh minat. Su Yi bahkan tidak berhenti untuk berpikir. 3 pil kondensasi roh mata air kuning. Wanita muda itu terperangah, dan matanya yang indah membelalak tak percaya. Tuan Muda Su, kamu tidak bercanda, kan? Aku tidak, kata Su Yi. Maka tuntutanmu keterlaluan. Wanita muda berbaju hitam itu mengerutkan hidungnya dan bergumam, di dunia bawah, semua orang tahu betapa bergunanya pil itu untuk membangun kembali jiwa. Bahkan 1 pil sama berharganya dengan harta karun roh tingkat pertama, dan disinilah Anda, menuntut 3 sekaligus. Kamu benar-benar serakah. Su Yi berkata dengan tenang, dibandingkan dengan apa yang akan terjadi jika kamu ditangkap, 3 pil tidak ada apa-apanya.
Jadi, wanita muda berbaju hitam itu tersenyum cerah. Kalau begitu aku ingin sekali melihat apakah kamu mampu menangkapku atau tidak. Matanya yang indah melesat. Dia memiliki ciri-ciri seorang enchantress, tetapi sikap suci seorang wanita abadi. Jenis kecantikan yang kontradiktif ini digabungkan menjadi satu orang, memberinya pesona yang unik dan khas. Tatapan Suyi jauh saat dia memandangnya dengan tenang. Tulang roh kecantikan yang mendalam adalah bakat kelas 1 untuk seorang kultivator jiwa, tetapi dengan kultivasi inkarnasi spiritual puncak Anda, itu tidak akan berguna bahkan jika Anda menggunakan Classic of Nightmares dan memahami bab ke-9 yang mendalam, wajah kosong dari mantra mimpi hati. Anda tidak akan bisa menggoyahkan hati saya sedikit pun. Jika Anda tidak percaya, Anda dipersilakan untuk mencoba saya. Sosok anggun wanita muda itu tiba-tiba menegang, dan wajahnya dipenuhi kecemasan dan kebingungan. Gelombang mengalir melalui hatinya. Dia memang heran. Suyi tidak hanya menentukan batas kultivasinya, dia bahkan menentukan sifat dari bakat bawaannya, serta teknik kultivasinya. Dia merasa seolah-olah semua rahasianya terungkap dengan jelas, seolah-olah dia tidak bisa menyembunyikan apapun. Setelah beberapa saat, dia menenangkan diri dan bertanya, Tuan Muda Su, bagaimana Anda bisa memahami warisan istana Mengpo dengan sangat detail? Itu rahasia, kata Suyi. Dia benar-benar sedikit gelisah, sampai ragu-ragu. Apa? Kamu tidak mau mengaku kalah? Tanya Suyi. Tentu saja tidak, kata wanita muda itu dengan desahan lembut. Orang buta tua yang Anda bicarakan mencoba menyusup ke Dark Immortal Grounds dan mengorek rahasia istana Mengpo. Itu tentu saja tidak baik. Aku akui bahwa aku menyakitinya, tetapi luka kecil seperti itu tidak membenarkan 3 pil kondensasi roh mata air kuning sebagai kompensasi. Dia kemudian menatap Suyi dan mengulurkan satu jarinya yang ramping dan cantik. Karena mempertimbangkanmu, aku bisa memberimu 1 pil paling banyak. Suyi menggelengkan kepalanya. Aku di sini bukan untuk berdebat denganmu. Itu harus 3, tidak lebih, tidak kurang. Wanita muda berbaju hitam itu sangat marah hingga dia tertawa. Membaca yang tersirat, dia sama sekali tidak tertarik mendengarkan alasan. Ini terlalu mendominasi. Ini adalah pertama kalinya wanita muda itu bertemu dengan seseorang yang berani memerasnya, dan untuk sesaat, dia hampir tidak bisa menahan keinginan untuk memukulinya. Tapi pada akhirnya, dia menahan diri. Selama percakapan mereka, dia menemukan banyak detail yang mencurigakan. Suyi adalah seorang kultivator dari benua Azure, tetapi tidak seperti penduduk setempat lainnya, Suyi memahami istana Mengpo secara menyeluruh. Dia bahkan tahu warisan mereka seperti punggung tangannya. Bahkan sifat bakat bawaannya pun tidak bisa lepas dari persepsinya yang tajam. Semua ini memberitahunya bahwa sesuatu yang aneh sedang terjadi di sini. Itu sebabnya dia tidak berani melakukan sesuatu yang sembrono. Jika tidak, mengingat status dan kemampuannya, dia bahkan akan mengabaikan penggarap revolusi spiritual modern. Dia bahkan berani memberi mereka pelajaran tanpa kesopanan sedikit pun. Setelah memikirkannya sejenak, wanita muda itu berkata, bagaimana dengan ini? Jawab beberapa pertanyaan saya, dan saya secara alami akan memberi Anda 3 pil kondensasi roh mata air kuning. Suyi menggelengkan kepalanya. Kamu tidak memenuhi syarat untuk tawar-menawar denganku. Dia mungkin tampak tenang, tetapi sebenarnya dia sangat sombong. Ini membuat wanita muda itu merasa tertahan dan marah. Setelah beberapa saat, dia berkata, Tuan Muda Su, apakah Anda sama sekali tidak khawatir istana Mengpo akan mengincar Anda? Istana Mengpo seharusnya khawatir menyinggung perasaanku, katanya dengan santai. Sebelum wanita muda itu bisa menjawab, dia melihat ke langit yang semakin gelap dan mengerutkan alisnya. Waktu itu berharga. Saya akan memberi Anda 3 napas waktu lagi untuk memikirkannya. Setelah itu, Anda hanya harus menghadapi konsekuensinya. Mata cerah wanita muda itu dipenuhi dengan ketidakpastian. Tiba-tiba, dia menggertakkan giginya dan berkata, baik, saya setuju. Dengan itu, dia mengambil botol batu giok dari lengan bajunya dan menuangkan 3 pil. Masing-masing seukuran kelengkeng, dan seluruhnya berwarna seputih salju dan kristal. Samar, kabut perak beredar di dalamnya, dan mereka memancarkan aroma obat yang kuat dan menyenangkan. Ini adalah pil kondensasi roh Yellow Springs. Harap berhati-hati dengan mereka, kata wanita muda itu sambil melemparkan mereka, satu demi satu. Ketiganya terbang menuju Suyi. Untuk sesaat, sedikit cahaya licik melintas di wajahnya. Namun, lengan baju Suyi mengepul, dan dia mengulurkan tangannya. 3 pil melayang di depannya. Kemudian, kukunya menyerang secepat kilat, dan dia mengetuk permukaan masing-masing dari ketiga pil itu. Keh, keh, keh. Riak kekuatan tak terlihat pecah pada masing-masing pil, berubah menjadi kabut biru samar dan menghilang menjadi ketiadaan. Baru saat itulah Suyi menyingkirkan ketiga pil itu. Kamu, wanita muda itu merasa sangat sulit untuk percaya bahwa dia kehilangan kata-kata. Mengapa? Itu tidak rumit. Ketika dia melemparkan pil, dia juga memanggil seni jiwa rahasia, seperti bayangan. Jika lawannya menurunkan kewaspadaannya dan menyentuh pil secara langsung,
pikirannya akan tenggelam dalam kebingungan, seolah-olah dia terjebak dalam mimpi buruk. Bahkan seorang kultivator revolusi spiritual akan berjuang untuk memblokir serangan seperti itu. Tapi sepertinya Su Yi telah merasakannya sekilas. Dia telah menetralkan seni rahasia ini dengan mudah. Tentu saja wanita muda berbaju hitam itu terkejut. Bagaimana mungkin dia tidak? Su Yi menggelengkan kepalanya. Mencoba trik kecil seperti itu di depanku. Tidakkah kamu pikir kamu konyol? Wajah cantik wanita muda itu langsung memerah karena malu, dan dia memelototinya dengan kejam. Su Yi, tunggu saja. Dia berbalik dan baru saja akan pergi ketika Su Yi berkata, berhenti. Aku sudah memberimu pil, katanya dengan gusar. Apa yang kamu inginkan kali ini? Kamu baru saja mencoba menyergapku. Kamu tentu saja perlu dihukum untuk itu, kata Su Yi dengan santai. Bagaimana dengan ini? Aku tidak akan membuat ini sulit. Beri aku 3 pil kondensasi roh mata air kuning lagi. Lalu kamu bisa pergi. Wanita muda berbaju hitam itu sangat marah sehingga dia ingin menggigitnya. Orang ini benar-benar jahat. Memerasku sekali tidak cukup. Sekarang dia ingin memerasku lagi. Hari mulai gelap, kata Su Yi tidak sabar. Jika kamu terus mengeluarkan ini, 3 pil tidak akan cukup untuk menyelesaikan ini. Alis wanita muda itu berkerut, membentuk garis-garis gelap di dahinya, dan dia menggertakkan giginya yang seperti mutiara. Tepat ketika Su Yi mengira dia akan menyerang, tanpa menghiraukan konsekuensinya, dia menahan amarahnya. Bagus, aku akan memberikannya padamu. Tapi suatu hari nanti, aku akan membuatmu membayarnya berkali-kali. Dia menggertakkan giginya, mengeluarkan 3 pil lagi, dan melemparkannya ke Su Yi. Dia kemudian berbalik untuk pergi, seolah takut Su Yi akan mengambil kesempatan untuk memerasnya lagi. Su Yi tersenyum dan menerima pil itu. Kalau tidak salah, nama keluargamu adalah Cui, kan? Wanita muda berbaju hitam itu sudah beberapa ribu kaki jauhnya, tetapi ketika dia mendengar ini, dia menjadi kaku dan berputar. Dia secara naluriah berkata, bagaimana kamu bisa tahu? Ciri-cirinya yang cantik penuh dengan keheranan. Jika bukan karena nama keluargamu, aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika kamu menawarkan semua harta yang kamu miliki, kata Su Yi. Dengan itu, dia melambai padanya, berbalik, dan pergi. Di bawah cahaya senja, sosoknya yang tinggi dan tegak membuat bayangan panjang saat dia menghilang ke kejauhan. Wanita muda berbaju hitam melihatnya menghilang dari pandangan. Waktu yang lama berlalu sebelum dia kembali ke akal sehatnya. Siapa pria itu? Bagaimana dia mengetahui nama belakangku? Jangan bilang dia secara naluriah melirik liontin giok ungu pucat yang tergantung di pinggangnya. Itu adalah harta pertahanan yang diberikan ayahnya kepadanya ketika dia pergi ke benua Azure. Itu adalah karya leluhur klan mereka, Cui Longxiang. Eksistensi menakutkan yang dikenal sebagai adjudikator dunia bawah. Itu tidak mungkin. Nenek moyang saya menyempurnakannya sendiri, bahkan di dalam keluarga Cui, hampir tidak ada yang tahu harta ini ada. Bagaimana mungkin pria Su Yi itu bisa mengenalinya? Tapi apa lagi yang bisa terjadi? Bagaimana lagi dia bisa mengetahui nama belakangku? Atau apakah lelaki tua buta itu memberitahunya? Itu mungkin. Lagi pula, dia mengintai istana Mengpo. Tidak akan sulit baginya untuk mengetahui nama keluarga saya. Ketika kemungkinan ini terpikir olehnya, dia langsung menjadi tenang. Namun, ketika dia mempertimbangkan bahwa dia telah mengejar lelaki tua buta itu ke sini untuk menemukan faksi di belakangnya, hanya agar Su Yi berbalik dan memerasnya, dia merasa sangat tertahan. Ketika saya kembali, saya akan bertanya kepada senior saya dan melihat apakah mereka dapat menemukan sesuatu. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan tentang asal-usul pria Su itu. Dan tentu saja, saya tidak akan membiarkan penghinaan ini pergi begitu saja. Wanita muda itu menguatkan tekadnya, lalu berbalik dan pergi. First Immortal of the Sword, Chapter 730. Itu adalah malam musim semi, lembut dengan sedikit kehangatan vital. Semua orang sudah tahu bahwa ketika zaman Radiant tiba, kedamaian yang langka ini akan pecah, dan dunia akan jatuh ke dalam pergolakan dan kekacauan. Dengan demikian, banyak orang terkejut dengan hedonisme yang tak terkendali. Nine Tripod City semakin semarak, dan bahkan rumah bordil seperti Song of the Sandy Creek mengalami peningkatan bisnis yang eksplosif. Lagi pula, begitu dunia jatuh ke dalam kekacauan, akan sulit untuk menikmati kesenangan yang begitu melimpah. Pengadilan Azure Cloud. Bulan redup dan bintang-bintang jarang. Angin malam bertiup melewatinya. Su Yi melemparkan 2 pil kondensasi roh mata air kuning kepada orang tua buta itu. Dari gadis itu, ini adalah kompensasi Anda. Ambil, pil kondensasi roh Yellow Springs. Pria buta tua itu tanpa sadar terpana. Ini adalah salah satu obat paling berharga yang diproduksi di Istana Mengpo. Bahkan 1 pil seperti itu bernilai kota. Terima kasih banyak, Yang Mulia Su. Kata lelaki tua buta itu dengan rasa terima kasih. Su Yi mengambil sebotol anggur dan menyesapnya. Tidak perlu berterima kasih padaku. Saya hanya berharap Anda tidak akan menyimpan dendam terhadap gadis itu. Dia adalah salah satu keturunan Cui Longxiang. Pria buta tua itu langsung terpana.
Cui Longxiang. Dia adalah salah satu dari 6 penguasa dunia bawah, fosil tua keluarga Cui, pengawas 6 jalan reinkarnasi. Dia dikenal sebagai adjudikator dunia bawah, dan dia adalah sosok legendaris. Tidak heran gadis itu begitu kuat, dan tidak heran dia mengetahui asal-usulku dalam sekejap. Jadi, dia bukan hanya murid lain dari istana Mengpo, gumam lelaki tua buta itu. Dia memang menyimpan dendam atas luka yang dia timbulkan, tapi dia langsung melepaskannya. Sebagai mantan penghuni Netherworld, dia secara alami sangat menyadari betapa menakutkannya Cui Longxiang. Aku tidak menyangka akan bertemu dengan salah satu keturunan rubah tua Cui Longxiang di sini, gumam Sui. Murid ketujuhnya, Suan Ning, memberitahunya bahwa dia berhasil sampai ke benua Azure dari Netherworld sebagian besar berkat bantuan Cui Longxiang. Begitu sedikit di dunia bawah yang memahami rahasia reinkarnasi sehingga Anda dapat menghitungnya dengan jari Anda. Cui Longxiang adalah salah satunya. Cui Longxiang telah memanggil Xiantian Divine Life Form klannya, pohon 10.000 Tao, untuk membuka jalan antar dunia bagi Suan Ning. Ini memungkinkan Suan Ning untuk menggunakan gumpalan aura di pedang Suan Wu sejatinya untuk tiba di benua Azure. Dengan kata lain, Cui Longxiang kemungkinan besar sudah menebak bahwa Su Xuanjun tidak benar-benar mati, dan dia malah memilih untuk bereinkarnasi. Melihat seorang wanita muda dari keluarga Cui membuat Suyi menyadari masalah tertentu, ketika dia datang ke benua Azure, apakah dia menerima persetujuan diam-diam dari Cui Longxiang. Suyi mengingat kembali saat mereka bertemu, dan keliontin batu giok yang tergantung di pinggangnya. Orang lain mungkin tidak mengenali asal-usulnya, tetapi mereka tidak bisa lepas dari perhatian Suyi. Liontin giok itu dibuat dari sepotong sumber pohon 10.000 Tao, bahan ilahi. Itu disempurnakan melalui metode yang sangat teliti, jaring surgawi menangkap surga. Dan tidak ada yang lebih baik dalam teknik khusus ini selain rubah tua itu, Cui Longxiang. Dengan kata lain, hanya Cui Longxiang yang bisa membuat liontin itu. Bahkan ahli lain dari keluarga Cui tidak bisa melakukannya. Orang tua buta itu tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Yang Mulia, jangan bilang Anda kenal hakim dunia bawah. Suyi tertawa, ekspresinya lucu. Aku adalah penagih utang dari pembawa sarkofagus lentera hantu, dan aku juga kreditur rubah tua Cui Longxiang. Hanya saja apa yang dia berutang padaku adalah kesempatan dari Grendao. Kejutan yang tak terlukiskan mengalir tanpa henti di hati lelaki tua itu. Dan di sini dia menganggap Suyi adalah keturunan penagih utang. Sekarang tampaknya identitas Suyi jauh lebih misterius daripada yang dia sadari. Bahkan adjudikator Netherworld berutang budi padanya, ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Ceritakan apa yang kamu temukan tentang istana Mengpo, kata Suyi dengan santai. Itu adalah malam yang heboh di Nine Tripod City. Bahkan di pengadilan Azure Cloud, mereka mendengar gelombang suara yang berasal dari jauh. Suyi merasa agak aneh tentang itu, tak lama kemudian, keaktifan dan kemakmuran seperti itu akan jarang terjadi. Pria tua buta itu berdeham dan mengungkapkan semua yang dia temukan. Ternyata istana Mengpo telah menempati semua Dark Immortal Grounds, dan tidak ada cara bagi orang luar untuk masuk. Menurut lelaki buta tua itu, lebih dari 30 ahli mereka telah datang, dan hampir semuanya berada di Spirit Dao. 3 yang terkuat berada di alam revolusi spiritual. Ada 3 pembudidaya revolusi spiritual yang bertanggung jawab atas operasi mereka di sini. Salah satunya disebut Libationer ke-9. Ketika Suyi mendengarnya, dia hanya bisa mengangguk. Istana Mengpo adalah ortodoksi kuno dengan hierarki yang ketat. Setiap Libationer harus memiliki kultivasi realem revolusi spiritual. Di bawah para pembawa persembahan adalah pelindung Dharma, diaken, dan murid. Di atas para pembawa persembahan adalah kepala istana dan utusan sungai. Utusan sungai menempati posisi tertinggi dari semuanya, dan posisi ini selalu disediakan untuk kaisar. Sungai mengacu pada membimbing jiwa orang mati kembali ke sungai kelupaan. Libationers sudah menjadi yang kedua setelah tuan istana dan utusan sungai. Posisi mereka sebanding dengan sesepuh dari faksi lain. Aku masih tidak tahu untuk apa mereka datang ke benua Azure, tapi aku yakin mereka mencari keberuntungan besar yang tak tertandingi. Apakah Anda masih ingat, Yang Mulia? Ketika Anda memotong kekuatan faksi kuno di luar kota 9 Tripod, seorang murid yang dicurigai dari istana Mengpo bercampur ke dalam kerumunan, kata lelaki tua buta itu dengan kecepatan tinggi. Saya mengetahui bahwa namanya adalah Wei Fang, dan meskipun dia terlihat muda, dia adalah salah satu dari 3 kultivator revolusi spiritual istana Mengpo yang dikirim ke benua Azure. Suyi ingat pemuda berjubah hitam yang dimaksud, yang matanya seperti pusaran air beku. Berdasarkan hal itu, dia memastikan bahwa pria itu memang murid istana Mengpo. Siapapun yang mempraktikkan mimpi buruk klasik dan memahami yang mendalam akan berakhir dengan mata seperti itu. Orang tua buta itu melanjutkan, tapi yang aneh adalah bahwa meskipun istana Mengpo telah menduduki pekarangan keabadian kegelapan selama beberapa waktu sekarang, hampir tidak ada yang tahu keberadaannya. Tidak ada yang aneh tentang itu, kata Suyi dengan tenang. Para murid istana Mengpo adalah yang terbaik dalam menghapus ingatan, memanipulasi hati, dan kemampuan jahat lainnya.
Jika mereka ingin menghapus semua jejak kehadiran mereka, mereka hanya perlu memastikan bahwa setiap orang yang melihat mereka melupakannya. Pria buta tua itu membeku, lalu tertawa. Aku benar-benar lupa tentang itu. The Radiant Epoch akan tiba hanya dalam 3 hari. Kamu harus tetap di sini sekarang, kata Sui. Ketika saatnya tiba, saya akan memandu kekuatan sumber Grendao yang terwujud dari Origins of the Azure. Itu akan sangat membantu pemulihan Anda. Hati lelaki tua buta itu bergetar, dan dia mengangguk setuju. The Dark Immortal Grounds pernah menjadi salah satu dari 3 zona terlarang di Gritsia. Namun, tanah terlarang ini telah ditempati oleh pasukan Istana Mengpo. Badai pasir menyapu Dark Immortal Grounds sepanjang tahun. Itu adalah lanskap yang kacau dan mendung tanpa tanaman hijau sedikitpun. Kemanapun Anda memandang, tidak ada apa-apa selain pegunungan tandus dan medan berpasir. Tapi sekarang, sebuah istana berdiri di sini. Itu telah dibangun sebelum pegunungan yang tak terbatas. Ada celah setinggi 10.000 kaki di langit tidak jauh dari pegunungan, seolah-olah langit telah terkoyak. Itu seperti luka yang mengejutkan. Badai spasial melonjak di dalam air mata, dan udara bahaya yang berasal dari celah itu cukup untuk menakuti hampir semua pembudidaya. Setelah diperiksa lebih dekat, sebuah altar hitam melayang di dalam badai spasial. Lebarnya hanya sekitar 10 kaki, tapi sekokoh batu besar. Tidak peduli bagaimana badai spasial menerjangnya, ia tetap tegak. Ini adalah altar transmisi. Para ahli istana Mengpo telah tiba melalui celah ini. Junior Apprentice Sister Cui, apakah semuanya berjalan lancar? Wei Fang berada di dalam istana besar yang dibangun dari batu hitam besar, dan ketika dia melihat wanita muda berbaju hitam itu kembali, dia menyapanya dengan senyuman. Wanita muda itu meliriknya dan berkata dengan kesal, kamu baru saja mengungkitnya, ya. Cepat dan keluar dari jalanku. Saya akan menemui Libationer ke-9. Nada suaranya sama sekali tidak sopan. Namun, Wei Fang sama sekali tidak marah. Dia tersenyum dan melangkah ke samping, lalu dengan lembut memperingatkannya. Nin Libationer dan Dharma Protektor Sueye sedang berdiskusi, dan tidak ada yang diizinkan untuk. Bahkan sebelum dia selesai berbicara, wanita muda berbaju hitam itu pergi. Sepertinya Junior Apprentice Sister Cui jatuh telungkup kali ini. Wei Fang berkata sambil berpikir. Sebuah ruang rahasia diselimuti formasi. Itu remang-remang, dengan hanya lampu untuk penerangan. Seorang tetua kurus berjubah abu-abu dengan rambut jarang duduk bersila di lantai. Wajahnya dipenuhi kerutan tebal, dan saat matanya bergerak, mereka bersinar dengan perubahan tahun. Sueye, apakah kita bisa merebut benih Azure atau tidak dalam ekspedisi ini terserah kamu, kata sesepuh berjubah abu-abu dengan suara rendah dan kacau. Libationer ke-9, yakinlah, para pembudidaya revolusi spiritual di benua Azure semuanya telah menderita akibat larangan kegelapan kuno, dan mereka jauh dari tandingan kita. Satu-satunya yang layak mendapat perhatian kita adalah para ahli dari pesawat lain, tapi tentu saja aku punya cara untuk melawan mereka. Pembicaranya adalah seorang pemuda Rami yang berdiri di sisi Penatua. Saat dia berbicara, dia dengan lembut memiringkan kepalanya. Sueye, dia berada di alam revolusi spiritual seperti Wei Fang, tetapi mereka berdua hanyalah pelindung Dharma, posisi mereka tidak ada bandingannya dengan Libationer ke-9. Sueye memiliki rambut putih yang lembut dan mengalir, dengan mata berwarna debu. Dia tampan, tapi sedikit tidak wajar. Saya cukup percaya diri dengan kemampuan Anda, kata Libationer ke-9 sambil tertawa. Setelah kami merebut benih Azure dan melapor ke kepala istana, saya akan merekomendasikan Anda sebagai persembahan ke-13 istana Mengpo. Selanjutnya, ketika Anda mencoba untuk membuktikan dao Anda dan menjadi seorang kaisar, saya akan mengizinkan Anda untuk memasuki sumber sungai pelupa untuk mendapatkan pencerahan ke dalam Grendao. Sumber sungai pelupa, ini adalah tanah terlarang leluhur yang paling misterius di istana Mengpo. Ada desas-desus sepanjang sejarahnya yang panjang, setiap kaisar istana telah meninggalkan tanda khas Grendao mereka di sumber sungai pelupa. Bagi mereka yang berharap untuk membuktikan tahu mereka dan menjadi kaisar, merenungkan tanda-tanda ini akan sangat bermanfaat. Sueye tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat bersemangat, dan dia tersenyum. Libationer ke-9, sekarang setelah Anda mengatakan itu, saya dapat yakin. Istana Mengpo datang ke sini hanya dengan satu tujuan. Merebut benih Azure. Ini adalah sumber vitalitas benua Azure, benih dari seluruh benua. Itu unik, dan nilainya tak ternilai. Bang! Saat itulah seseorang mendorong pintu ke ruang rahasia dari luar. Denin Libationer dan Sueye sempat tercengang. Kemudian, mereka saling memandang. Keduanya tidak bisa membantu tetapi terlihat sedikit frustrasi. Sepanjang seluruh perkemahan ini, hanya ada satu orang yang berani menerobos masuk tanpa mengumumkan diri mereka terlebih dahulu. Cui Jingyan. Namanya berarti, permata yang berkilauan, atau giok halus. Ketika mereka berdua melihat ke atas, mereka memang melihat sosok yang akrab dan anggun berjalan di dalam. Ini tidak lain adalah wanita muda berbaju hitam. Matanya yang cerah menyapu Libationer ke-9 dan Sueye, dan dia berpura-pura terkejut.
Dan di sini saya pikir tidak akan ada orang di sini. Aku tidak mengganggumu, kan? Meskipun dia duduk di sana, dia duduk di atas tikar di dekatnya seolah-olah itu sangat alami, dan dia mengambil teko, menuangkan secangkir untuk dirinya sendiri, menengadah ke belakang, dan meminumnya tanpa kesopanan sedikit pun. Ketika mereka melihat ini, Libationer ke-9 dan Sueye menggelengkan kepala dan tertawa getir. Apa yang bisa mereka katakan? Tentu saja mereka memaafkannya. First Immortal of the Sword, Chapter 731. Di Istana Mengpo, Cui Jingyan adalah eksistensi yang luar biasa. Ini karena latar belakangnya yang luar biasa. Ayahnya adalah kepala keluarga Cui, pengawas 6 jalan reinkarnasi, dan kakeknya adalah salah satu dari 6 penguasa dunia bawah, adjudikator Cui Longxiang. Bahkan ibunya pernah menjadi salah satu utusan sungai Istana Mengpo. Meski ibunya sudah lama meninggalkan jabatannya, pamornya tetap ada. Tuan istana mereka saat ini masih memanggil Ibu Cui Jingyan sebagai Bibi Bela Diri. Jadi, meskipun Cui Jingyan hanyalah seorang murid istana Mengpo di atas kertas, dan meskipun dia tidak menduduki jabatan resmi, dia satu generasi dengan pemimpin istana mereka. Tentu saja, senioritas selalu menjadi kekacauan di dunia kultivasi. Tidak peduli seberapa luar biasa statusnya, Cui Jingyan hanyalah murid istana Mengpo biasa. Hanya saja tidak ada yang berani memperlakukannya seperti itu. Jingyan, apakah terjadi sesuatu yang membuatmu kesal? Libationer ke-9 berkata dengan lembut. Dia tahu bahwa Cui Jingyun tidak baik. Saya bertemu dengan seseorang yang aneh, dan saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Anda, kata Cui Jingyan dengan sedikit sedih. Denin Libationer dan Sueye saling memandang. Mata mereka bersinar dengan cahaya aneh. Agar Cui Jingyan menyebut orang ini aneh, dia pasti luar biasa. Ceritakan tentang itu, kata Libationer ke-9 dengan hangat. Cui Jingyan kemudian langsung menceritakan kisah pertemuannya dengan Suyi. Pada saat mereka mendengar cerita lengkapnya, Libationer ke-9 dan Sueye tidak lagi setenang sebelumnya. Mereka tampak muram, dan ekspresi mereka mengandung kecemasan dan kebingungan yang tak tertahankan. Tidak mengherankan jika dia bisa membedakan batas kultivasimu dan sifat bakatmu dalam sekejap. Mengetahui nama warisan tertinggi sekte kami juga tidak aneh, gumam Libationer ke-9. Yang aneh adalah dia tahu bahwa bab ke-9 dari Classic of Nightmares dan memahami mendalam mencatat wajah kosong dari mantra mimpi hati. Sueye mengangguk. Murid biasa hanya dapat mengolah 3 bab pertama, sedangkan murid warisan dan diaken dapat mengolah 6 bab pertama. Hanya pelindung Dharma ke atas yang memiliki akses ke mantra rahasia dari bab 9. Dengan kata lain, bahkan di dalam istana Mengpo, mereka yang berada di bawah tingkat pelindung Dharma tidak tahu bahwa Classic of Nightmares dan memahami yang mendalam bab ke-9 mencatat wajah kosong dari mantra mimpi hati. Sueye mengerutkan kening. Jadi mengapa Suyi mengetahuinya? Itu terlalu aneh. Cui Jingyan menghela nafas. Benar, bagaimana orang itu mengetahuinya? Itu hanya bagian pertama yang mencurigakan tentang ini. Denin Libationer menarik napas dalam-dalam dan berkata, yang kedua adalah Like Asado adalah teknik jiwa puncak bahkan di dunia bawah. Penggarap revolusi spiritual biasa tidak mungkin merasakannya. Tapi Suyi tidak hanya melihatnya sekilas, dia bahkan menetralkannya dengan sangat mudah sehingga tidak mungkin dia tidak mengetahuinya sebelumnya. Ekspresi Libationer ke-9 benar-benar serius. Ini adalah seorang pemuda dari benua Azure, namun dia tahu warisan tertinggi dan teknik pamungkas mereka seperti punggung tangannya. Jelas ada sesuatu yang tidak biasa terjadi di sini. Cui Jingyan mengerutkan bibirnya. Saya menahan diri untuk tidak menyerang habis-habisan justru karena saya merasakan ada sesuatu yang salah. Begitulah cara dia memeras 6 pil Yellow Spring Spirit Condensing Pills dariku. Saat dia mengatakan bagian terakhir itu, kecantikan yang tidak wajar ini menggertakkan giginya, matanya praktis menyemburkan api. Benar-benar penghinaan. 6. Ekspresi ke-9 Libationer dan Sueye menjadi gelap, dan hati mereka sakit. Pil kondensasi roh Yellow Springs bukanlah kubis. Bahkan di Istana Mengpo, mereka adalah obat kelas 1. Bahkan tokoh otoritas di level mereka hanya memiliki sedikit pil seperti itu. Namun Suyi telah memperoleh 6 melalui pemerasan dalam satu gerakan. Sepertinya dia melihatmu sebagai domba gemuk, kata Sueye sambil tertawa pahit. Latar belakang Cui Jingyan luar biasa dan transenden. Dia secara alami tidak kekurangan pil kondensasi roh Yellow Springs. Tapi kemungkinan karena alasan itulah Suyi melihatnya sebagai domba gemuk yang menunggu untuk disembelih. Tidak, ada yang tidak beres. Libationer ke-9 tiba-tiba mengerutkan alisnya. Jingyan, bagaimana dia tahu kamu punya pilnya? Kelopak mata Sueye berkedut. Dia merasakan sesuatu yang mencurigakan tentang ini juga. Memang, tampaknya Suyi tidak hanya tahu tentang pil kondensasi roh mata air kuning, dia bahkan tahu dengan pasti bahwa Cui Jingyan memilikinya di sakunya. Cui Jingyan berkata dengan sedih, jika saya tahu, apakah saya akan datang untuk menanyakannya? Libationer ke-9 tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Sueye tiba-tiba menyadari sesuatu, dan ekspresinya berubah. Dia pasti sudah menyadari siapa dirimu.
Itu benar. Saya bertaruh bahwa lelaki tua buta dari pembawa sarkofagus lentera hantu itu memberitahunya, kata Cui Jingyan dengan anggukan. Lagi pula, akhir-akhir ini dia mengintai Dark Immortal Grounds. Sue Ye menggelengkan kepalanya. Itu tidak mungkin orang tua buta itu. Ketika kami datang ke benua Azure, kepala istana memerintahkan agar tidak ada yang membocorkan identitas Anda. Bahkan jika lelaki tua buta itu memiliki kekuatan yang mencakup segalanya, dia tidak akan pernah bisa mengungkap latar belakangmu. Cui Jingyan tampak terperangah. Nyata, sungguh, kata Sue Ye. Tapi dia menebak nama belakangku sekilas. Kata Cui Jingyan dengan bingung. Jangan bilang dia benar-benar mengenali liontin giok yang diberikan kakekku. Saat dia berbicara, dia mencabutnya dari pinggangnya, ekspresinya berubah tidak menentu. Libationer ke-9 berseru, apakah liontin itu, hasil karya adjudikator dunia bawah? Cui Jingyan mengangguk. Denin Libationer dan Sue Ye saling memandang, dan keduanya tersentak. Hati mereka bergetar, dan mereka semakin sadar akan beratnya masalah. Bahkan mereka tidak mengetahui asal-usul liontin itu, namun Suyi tampaknya menggunakannya untuk menentukan latar belakangnya. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Asal-usul Suyi benar-benar tidak sederhana. Setelah beberapa saat, Sue Ye mengerutkan alisnya. Aku bahkan curiga, seperti orang tua buta itu, dia berasal dari Netherworld. Libationer ke-9 mengerutkan alisnya. Tapi pernahkah kamu mendengar seseorang yang mengetahui warisan dan seni rahasia Istana Mengpo seperti punggung tangan mereka dan mampu mengenali karya adjudikator akhirat dalam sekejap? Dan dia masih sangat muda. Sue Ye dan Cui Jingyan terdiam. Segala sesuatu tentang ini tampak mencurigakan, dan mereka merasa benar-benar tersesat. Semakin mereka memikirkannya, semakin terlihat. Tiba-tiba, Libationer ke-9 sepertinya menyadari sesuatu. Jingyan, apakah yang mulia adjudikator dunia bawah memberimu liontin itu karena ekspedisimu ke benua Azure? Bisa dibilang begitu, kata Cui Jingyan. Lalu apakah dia memberimu instruksi bersamaan dengan itu? Alis halus Cui Jingyan berkerut. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, ayahku bilang itu bisa melindungiku, dan aku bisa menggunakannya untuk menyelamatkan hidupku. Benar, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Pada saat itu, saya mengatakan bahwa jika liontin itu benar-benar berharga, saya harus menyembunyikannya dengan hati-hati dan menyimpannya sebagai cadangan. Namun, ayah saya bersikeras agar saya menggantungnya di pinggang saya. Dia mengatakan itu adalah perintah leluhur, dan jika ada yang mengenalinya, mereka tidak akan mengganggu saya untuk menghormati leluhur kita. Pada saat itu, saya tidak memikirkannya, tetapi melihat ke belakang sekarang Cui Jingyan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, tidak heran pria Su itu mengatakan dia tidak akan melepaskan saya jika saya tidak bermarga Cui. Dia mengenali liontin yang diberikan leluhurku. Pasti itu. Ekspresi ke-9 Libationer dan Sue Ye penuh dengan ketidakpastian. Sepertinya jawabannya sudah terungkap. Namun, jawaban ini membuat hati mereka terguncang, dan mereka merasakan kebingungan yang tak terlukiskan. Eksistensi menakutkan seperti apa Cui Longxiang, adjudikator dunia bawah. Apapun yang dia lakukan pasti memiliki makna yang lebih dalam di baliknya. Tuan Istana-Istana Mengpo awalnya menolak untuk membiarkan Cui Jingyan berpartisipasi dalam ekspedisi ke benua Azure ini karena statusnya yang luar biasa, mereka tidak bisa membiarkan sesuatu terjadi padanya. Tapi bertentangan dengan semua harapan, pemimpin keluarga Cui mengirim surat yang mengatakan bahwa dia berharap dia bisa berpartisipasi untuk pengalaman dan sebagai percobaan. Baru pada saat itulah Tuan Istana setuju. Tapi sekarang, Libationer ke-9 dan Sue Ye menyadari bahwa pengaturan keluarga Cui tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Inti masalahnya adalah liontin letih, serta adjudikator dari perintah Netherworld. Jika liontin itu hanyalah harta cadangan pertahanan, tentu saja lebih baik menyembunyikannya sehingga tidak ada yang menemukannya. Tapi juri Netherworld tidak membiarkan Cui Jingyan melakukan itu. Mengapa? Juri Netherworld mengatakan bahwa jika tidak ada yang mengenali liontin itu, tidak ada perbedaan antara membawanya secara terbuka dan menyembunyikannya. Tetapi jika seseorang mengenalinya, mereka secara alami akan memberinya muka dan menahan diri untuk tidak membuat masalah bagi Cui Jingyan. Itulah inti masalahnya. Sepertinya adjudikator Netherworld sudah lama menduga bahwa seseorang di benua Azure akan dapat mengenali liontin yang dia sempurnakan. Itulah mengapa dia mengizinkan Cui Jingyan pergi, dan mengapa dia menyuruhnya membawa liontin itu pada dirinya. Rasanya seperti pergi memancing. Liontin itu adalah umpannya, dan ikan mengambil umpannya dengan melihatnya. Dan hari ini, Suyi telah menjadi ikan itu. Dengan melihat melalui umpan, dia telah mengkonfirmasi logika adjudikator dunia bawah. Tapi setelah mereka mengatasi keheranan mereka, mereka bahkan lebih bingung dari sebelumnya. Tidak peduli seberapa menantang atau mempesonanya Suyi, dia pada akhirnya hanyalah seorang pemuda dari alam manifestasi spiritual. Bagaimana mungkin dia bisa menarik perhatian adjudikator Netherworld? Apalagi membuatnya mengirim Cui Jingyan ke benua Azure dengan membawa liontin yang telah dia sempurnakan. Bahkan jika nenek moyang kita memancing, dia seharusnya mencari ikan besar.
Bagaimana mungkin dia tertarik pada junior kecil seperti Sui? Cui Jingyan jelas telah menebak beberapa niat leluhurnya. Dia tercengang, tetapi lebih dari itu, dia bingung. Suasana di ruang rahasia itu langsung tertahan dan menindas. Hati mereka bertiga bergetar. Kesimpulan mereka terlalu sulit dipercaya. Lama berlalu sebelum Libationer ke-9 menenangkan dirinya dan berkata dengan muram, hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah bahwa Sui memiliki sesuatu pada dirinya yang membuat Yang Mulia Hakim Netherworld tertarik. Yang lainnya adalah bahwa asal-usul Sui benar-benar luar biasa. Cui Jingyan berkata dengan yakin, siapa di dunia bawah yang tidak tahu seberapa tinggi standar leluhurku. Tidak mungkin dia menaruh minat pada harta milik seorang kultivator manifestasi spiritual. Maka hanya ada satu kemungkinan lain. Denin Libationer dan Sue Ye saling memandang. Keduanya semakin heran dan bingung. Latar belakang seperti apa yang bisa dimiliki seorang pemuda dari benua Azure bagi adjudikator dunia bawah untuk menganggapnya begitu penting. First Immortal of the Sword, Chapter 732. Cui Jingyan bertanya dengan bingung, apa yang mungkin salah tentang latar belakangnya. Di sini, di benua Azure, Sui adalah sosok yang sangat memesona, menantang surga, dan orang-orang masih berbicara tentang eksploitasi legendarisnya. Ini secara alami menarik perhatian Istana Mengpo. Namun, tidak peduli bagaimana mereka memandangnya, asal-usul Sui tampak sangat biasa dan tidak terkecuali. Dia berasal dari klan kecil di negara terpencil. Ayahnya, Su Hongli, hanyalah leluhur bela diri Xiantian, dan ibunya, Ye Yufei, sudah lama meninggal. Tidak ada yang aneh dengan semua itu. Selain itu, semua orang sudah lama memastikan bahwa Sui bukanlah boneka monster tua yang dirasuki, juga bukan monster dari zaman kuno yang selamat dari larangan kegelapan kuno. Tidak ada tentang latar belakangnya yang layak untuk diperhatikan. Inilah mengapa Cui Jingyan berpikir sangat aneh bahwa persembahan ke-9 dan Sue Ye mengira latar belakang Sui lah yang menarik perhatian kakeknya. Denin Libationer menenangkan dirinya sendiri, dan ekspresinya menjadi sedikit aneh. Sui adalah seorang jenius tiada taraf dari generasi muda, semakin biasa latar belakangnya, semakin asing. Dia kemudian meluncurkan analisis terperinci. Jangan lupa, tahun lalu, dia adalah keturunan yang ditolak dari klannya, dan dia telah kehilangan seluruh basis kultivasinya, menjadi menantu laki-laki dan bahan tertawaan. Tapi sejak hari kedua bulan lunar kedua tahun lalu, dia seperti orang yang sama sekali berbeda. Hari itu menandai awal pendakiannya yang tak terbendung menjadi terkenal. Selama setahun, dia naik ke puncak generasi muda Zhou Agung, menekan faksi teratas Wei besar, sekte roda bulan, dan mengintimidasi 3 sekte teratas Qin besar. Kemudian, dia tiba di Great Xia dan suara rendah Libationer ke-9 bergema di seluruh ruangan saat dia mendaftar hampir semua pencapaian legendaris Sui, satu persatu. Meskipun Cui Jingyan dan Sue Ye sudah banyak mengetahui hal ini, mereka mendengarkan dengan penuh perhatian, tidak menunjukkan tanda-tanda ketidaksabaran. Meskipun dia hanya berada di alam manifestasi spiritual, di sini di benua Azure, dia adalah kultivator manifestasi spiritual terkuat. Dengan adanya dia, bahkan revolusi spiritual modern ditekan hingga mereka hampir tidak bisa mengangkat kepala. Dan semua perubahan ini terjadi hanya dalam waktu kurang dari setahun, itu saja. Dalam waktu kurang dari setahun, seorang pemuda dari negara terpencil, seseorang tanpa basis kultivasi, melonjak menjadi terkenal seperti komet yang menerangi langit benua Azure, menjadi su abadi yang dibuang yang terkenal di dunia. Itu praktis keajaiban. Bahkan di dunia bawah, untuk semua sejarahnya yang panjang, tidak ada preseden untuk ini. Di hadapan kebenaran yang menakjubkan dan tidak dapat dipercaya ini, siapa yang berani percaya bahwa asal-usul Sui adalah biasa? Tanya Libationer ke-9. Cui Jingyan dan Sue Ye tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Dan jangan lupa, pewaris pembawa sarkofagus lentera hantu telah muncul di sampingnya, tambah Libationer ke-9. Di Netherworld, pendiri mereka, Old Ghost Coffin Bearer, adalah ahli top yang sangat misterius. Kemampuan dan metodenya tidak kalah dengan Yang Mulia Adjudikator dunia bawah. Tapi sekarang, salah satu pewarisnya tidak muncul begitu saja di benua Azure, dia muncul di sisi Sui. Itu juga di luar kebiasaan. Cui Jingyan tidak bisa lagi menahan keheranan dan kebingungannya. Jangan bilang latar belakangnya entah bagaimana terhubung dengan dunia bawah. Itu memang benar, Sue Ye tiba-tiba menyela. Jangan lupa, dia tahu warisan dan seni rahasia Istana Mengpo seperti punggung tangannya, dan bahkan adjudikator dunia bawah tampaknya sudah lama memperhatikannya. Kalau tidak, mengapa dia menyuruhmu membawa liontin itu dan ikut dengan kami ke benua Azure? Dan pewaris pembawa sarkofagus lentera hantu itu juga berasal dari dunia bawah. Semua petunjuk ini membuktikan bahwa asal-usul Sui sangat terkait dengan dunia bawah. Pada titik diskusi mereka ini, misteri yang tersembunyi di dalam banyak titik kecurigaan secara bertahap mulai terbentuk. Namun, Libationer ke-9 dan Sue Ye hanya lebih bingung dari sebelumnya. Seolah-olah mereka menemukan rahasia yang diselimuti lapisan kabut hitam yang tebal.
Setiap petunjuk menunjuk ke Netherworld, tetapi tidak ada yang membantu mereka menyimpulkan rahasia di balik kabut. Tidak ada keluarga Su di akhirat, kata Cui Jingyan, alisnya berkerut saat dia berpikir dengan sekuat tenaga. Seseorang yang diperhatikan kakekku, dengan nama keluarga Su. Tiba-tiba, matanya yang indah melebar, dan dia berkata dengan bingung, mungkinkah dia Su Xuanjun? Su Xuanjun. Nama itu seperti tabu, baik Sue Ye dan Nin Libationer gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki seolah kaget dan ketakutan. Sesaat kemudian, mereka berdua menggelengkan kepala, menyangkalnya tanpa ragu. Libationer ke-9 dengan tegas menolak gagasan itu. Itu tidak mungkin. Sue Ye tertawa getir. Jingyan, tolong jangan bercanda seperti itu. Sejujurnya, itu tidak tampak seperti lelucon, sepertinya Anda mencoba menakuti kami. Su Xuanjun. Nama itu mewakili legenda yang tak tertandingi, satu-satunya penguasa alam liar, Sword Master of Abstruse Force. Pria yang menekan langit, penguasa 10.000 Tao. Pria yang dilihat oleh para pembudidaya dunia sebagai penguasa di antara para kaisar. Bahkan para pemimpin dari berbagai wilayah di Netherworld melihatnya secara praktis tak terkalahkan, ahli dao pedang teratas. Dahulu kala, Su Xuanjun berkelana ke dunia bawah, sendirian kecuali untuk pedangnya. Dia telah memaksa berbagai kekuatan besar untuk dengan patuh menghindari tatapan mereka bahkan tidak berani marah. Bahkan sampai sekarang, kisah pencapaian legendaris Su Xuanjun masih beredar di seluruh Netherworld. Apa maksudmu, mencoba menakutimu? Cui Jingyan berkata dengan tidak senang. Dibutuhkan sosok legendaris seperti Su Xuanjun untuk menarik perhatian kakekku, dan hanya seseorang seperti Su Xuanjun yang bisa mendapatkan pewaris pembawa sarkofagus lentera hantu untuk melayaninya. Selain itu, Su Xuanjun memang akan mengetahui warisan dan seni rahasia kita seperti punggung tangannya. Selain itu, meskipun ada banyak orang di luar sana yang bermarga Su, hanya Su Xuanjun yang memenuhi semua persyaratan itu. Senyum ke-9 Libationer dan Sue Ye semakin pahit setelah mereka mendengar ini. Denin Libationer dengan sabar menjelaskan, Jingyan, Sword Master of Abstruse Force meninggal dunia 500 tahun yang lalu. Semua orang di dunia bawah tahu itu. Selain itu, Su Yi lebih dari sekadar satu atau dua ranah di bawah Sword Master of Abstruse Force dalam hal kultivasi, dan status mereka sejauh lumpur dan awan. Cui Jingyan menggelengkan kepalanya. Kamu salah paham denganku. Saya curiga Su Yi adalah reinkarnasi Su Xuanjun. Reinkarnasinya, kelopak mata Denin Libationer dan Sue Ye berkedut. Sesaat kemudian, Sue Ye menggelengkan kepalanya. Itu tidak mungkin. Rahasia reinkarnasi cepat berlalu seperti legenda bahkan di dunia bawah. Praktis tidak ada orang yang pernah mencapai kelahiran kembali. Sword Master of Abstruse Force menjelajahi Netherworld puluhan ribu tahun yang lalu. Dia juga sedang mencari rahasia reinkarnasi. Tetapi pada akhirnya, dia tidak mencapai tujuannya. Libationer ke-9 menambahkan, rumor mengatakan bahwa siapapun yang mencapai pantai seberang lautan kepahitan akan menemukan rahasia reinkarnasi. Tetapi seperti yang diketahui semua orang bahwa lautan kepahitan tidak terbatas. Sehebat apapun para ahli kekaisaran, bahkan mereka merasa sulit untuk kembali dari kedalaman laut kepahitan hidup-hidup, apalagi mencapai pantai seberang. Dia berhenti, lalu menatap Cui Jingyan. Tapi inti sebenarnya dari masalah ini adalah bahwa Sword Master of Abstruse Force meninggal 500 tahun yang lalu. Bahkan jika dia bereinkarnasi, dia sudah berumur 500 tahun. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi 18 tahun seperti Su Yi? Ketika mendengar itu, Cui Jingyan langsung menyadari bahwa ada masalah dengan hipotesisnya. Ini mungkin tampak logis, tetapi tidak sesuai dengan pengawasan. Dia meringis dan bergumam, tapi jika dia bukan Su Xuanjun, dari mana asalnya? Mungkin hanya Yang Mulia Adjudikator dunia bawah yang tahu jawabannya, kata Libationer ke-9. Ketika kita kembali ke dunia bawah, kamu harus bertanya langsung padanya, Jingyan. Maka, semuanya pasti akan menjadi jelas. Cui Jingyan mengerutkan bibirnya. Tidak ada pilihan lain. Sue Ye tiba-tiba berkata, mungkin kita bisa menghubungi Su Yi. Jika kita belajar sesuatu darinya, mungkin cukup bagi kita untuk mengetahui asal-usulnya. Mata Cui Jingyan berbinar. Itu bukan ide yang buruk. Libationer ke-9 berkata dengan muram, asal-usulnya mencurigakan, dan dia seperti sekumpulan misteri. Kita tidak bisa menjadi musuhnya. Jika kita mendekatinya, kita harus melakukannya tanpa niat buruk. Cui Jingyan berkata dengan kesal, Libationer ke-9, dia memeras 6 pil kondensasi roh mata air kuning dariku. Apakah kita akan membiarkannya begitu saja? Libationer ke-9 tersenyum. Kita bisa menggunakan itu sebagai kepura-puraan untuk mendekatinya. Selain itu, karena dia mengenali Liontin Adjudikator dunia bawah, kemungkinan besar dia adalah orang yang dicari oleh Adjudikator dunia bawah. Dia secara alami tidak akan menjadi musuhmu. Mata indah Cui Jingyan berubah. Setelah beberapa saat, dia berkata, itu benar, sebenarnya. Libationer ke-9 kemudian membuat keputusannya. 3 hari dari sekarang, era Radiant Benua Azure pasti akan tiba. Setelah kita mendapatkan benih Azure,
kita bisa mengunjungi Sui. Reruntuhan bintang ke-9. Akar dari sebuah pohon besar menjulur ke dalam kehampaan angkasa luar, dan cabang-cabangnya ditutupi dengan potongan-potongan bintang. Pohon itu sudah layu dan rusak berat. Bahkan batangnya ditutupi retakan yang mencolok dan mengejutkan, itu tampak seolah-olah itu akan hancur pada saat itu juga. Little Sparrow, kita harus pergi. Acang berdiri di dahan, ekspresinya penuh kesedihan. Dia mengenakan rok bermotif awan, dan rambutnya yang panjang seputih salju tergerai. Kakinya yang seperti batu giok telanjang, dan roda es ilusi yang bulat sempurna, cerah, dan jernih terpantul di belakangnya, mengimbangi kemisteriusan dan keanggunannya yang halus. Di sisi lain dahan, seekor burung pipit abu-abu terdiam lama, lalu berkata, "Aku akan mengumpulkan sisa-sisa monyet itu." Itu kemudian terbang dan tiba di benua yang jauh dan luas yang melayang di kehampaan. Sebuah kuburan tunggal berdiri di sana, kata-kata di sini terletak Yuan Motian terukir di permukaannya. Ini adalah kuburan yang ditinggalkan Suyi untuk Kaisar Sumeru Yao, Yuan Motian, setelah meninggalkan tempat ini. Burung pipit abu-abu mengepakkan sayapnya dan dengan mudah membuka kuburan, lalu menggunakan kemampuan rahasia untuk mengumpulkan sisa-sisa Yuan Motian, menyegelnya di dalam kotak, dan membawanya pergi. "Acang, kemana kita akan pergi?" tanya burung pipit abu-abu. "Saya ingin melihat rekan Daois Su," bisik Acang. "Dia sudah lama merencanakan untuk melakukan ini. Apakah kamu akan mendapatkan benih Azure kembali?" tanya burung gereja. Acang menggelengkan kepalanya. "Hanya orang seperti dia yang bisa melindungi benih Azure. Aku hanya ingin menanyakan beberapa pertanyaan padanya. Ayo pergi." Dia sudah mulai berjalan pergi. Burung pipit abu-abu buru-buru mengejarnya, lalu mendarat di bahunya. Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.